Memang engkau mengasihi Tuhan, dan memang Tuhan sediakan banyak hal bagimu. Tapi dengar, selama roh belum bekerja dalam hidupmu, menyingkapkan, membuat mata hatimu terbuka, membuat telinga rohanimu terbuka, membuat apa yang Tuhan janjikan muncul dalam batinmu. Artinya, semua yang Tuhan sediakan masih belum akan kau alami. Masih belum akan kau nikmati. Kapan kita akan menikmatinya? Ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Baca dong sama-sama yang keras. Ayat yang ke-10 sekali lagi. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi sekarang kita mulai menyadari ketika roh bekerja menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam hati Tuhan masuk dalam hati kita. Membuat mata rohani kita terbuka, kita bisa melihatnya. Kita mulai dengar karena apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan, mulai Roh Kudus singkapkan. Baru kita akan terima. Baru kita akan alami. Come on, katakan amin. Nah, di dalam masa perkenanan ini, ketika roh lapar haus akan Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau didorong untuk mencari Tuhan. Engkau akan alami dorongan roh yang membuat engkau mencari Tuhan, akan membuat saudara mulai memiliki persekutuan yang lebih intim. Memiliki dimensi persekutuan yang lebih karib dengan Tuhan. Halo, amin. Saudara tidak hanya akan mengajukan permohonan-permohonan dan permintaan belaka dalam dimensi roh lapar haus akan Tuhan. Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan dengan roh lapar haus akan Dia, engkau tidak cuma sekedar doa minta kebutuhanmu dipenuhi. Seakan-akan saudara cuma masuk dalam hadirat Tuhan untuk kasih daftar list. Tuhan, ini kebutuhan saya. Tolong berkati saya, istri saya, anak saya, kucing saya. Saudara tidak cuma sekedar memberi daftar list, tapi saudara seperti sedang bersekutu, ngobrol dengan Tuhan. Engkau bicara, curahkan isi hatimu. Ketika roh lapar haus akan Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau akan mulai punya kemampuan untuk curahkan isi hatimu. Apa yang kau yakini akan bisa keluar dari mulutmu. Apa yang menjadi ketakutanmu yang selama ini tidak pernah kau ungkapkan kepada orang lain, akan bisa mulai kau ucapkan, kau perkatakan dalam hadiratnya. Halo, amin. Dan sebagai akibatnya, karena engkau curahkan isi hatimu, Tuhan akan curahkan isi hatinya. Tuhan akan tarik saudara masuk dalam persekutuan yang lebih dalam lagi. Halo, amin. Sehingga engkau sebagai jemaat, engkau sebagai orang percaya, tidak akan pernah memiliki persekutuan yang sifatnya legalistis dengan Tuhan. Tapi engkau akan mulai memiliki persekutuan yang sifatnya intim dengan Tuhan. Karib, dekat. Halo, amin. Saya dengan istri sudah menikah lebih dari 10 tahun. Tapi ada waktu-waktu di mana saya masih sulit untuk menceritakan apa yang ada dalam isi hati saya, kecuali ada momen yang tepat. Bahkan ini terhadap istri sendiri, apalagi sama saudara. Tidak begitu saja saya akan bisa cerita apa yang ada dalam hati saya. Tuhan pun seperti itu. Ada waktu-waktu di mana kalau kita ketemu, kita cuma bisa bicara tentang hal-hal yang sifatnya biasa. Yang membuat kita jadi, ya asik aja jadi teman gitu kan saudara. Tapi ketika saudara mulai bisa percaya dengan seseorang, dan saudara mulai terus membangun persekutuan dengan orang tersebut, dan ada momen yang tepat, saudara akan bisa ceritakan rahasia hatimu yang terdalam. Yang tidak akan pernah kau ceritakan kepada sembarang orang. Itu yang Tuhan mau lakukan untukmu. Dia beri hati yang haus lapar akan Dia, membuat engkau terus bersekutu dengan Tuhan. Semakin sering engkau bersekutu dengan Dia, Tuhan semakin percaya kepadamu. Sampai pada level tertentu persekutuanmu dengan Tuhan, Tuhan akan mengkondisikan. Ada momen, ada waktu yang sangat spesial. Kalau suami istri mungkin romantic dinner. Anak-anak semua ditinggal di rumah, titipin sama mertua. Pergi hanya berdua. Nggak boleh ada orang lain. Cari tempat yang enak, tempat yang nyaman. Ada lilin di sana. Lalu ada orang yang main biola di sampingnya. Jangan main drum, nggak enak saudara. Main biola. Romantic dinner.
Dan disitulah biasanya enak ngobrol. Dan isi hati kita akan bisa tercetus keluar. Tuhan akan mengkondisikan waktu di mana engkau bisa bersekutu dengan sangat intim dengan Dia. Dan pada waktu itulah Tuhan akan mulai berbicara, menyingkapkan isi hatinya kepadamu. Musa mengalami dimensi persekutuan yang sedemikian dalam. Sampai-sampai Tuhan menyebut Musa dengan sebutan begini. Dengan nabi-nabi lain, aku hanya memberikan penglihatan, aku hanya mengirimkan malaikatku. Tapi khusus untuk Musa, aku berbicara dengan berhadapan muka. Coba lihat sama-sama kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34. Oke? Saya mengajak untuk kita bisa baca sama-sama ayat yang ke-10. Ulangan 34, ayat yang ke-10. Perhatikan ini baik-baik. Ini ayat luar biasa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi dengan kata lain, Musa telah berhasil membangun persekutuan dengan Tuhan sedemikian rupa, sehingga dia memiliki kedekatan yang sifatnya tidak lazim. Terhadap nabi-nabi lain, ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan bersekutu, dia cuma bicara pakai penglihatan. Tapi khusus dengan Musa, Tuhan bicara dengan berhadapan muka. Saya tanya, kitab Kejadian siapa yang nulis? Penulis kitab Kejadian siapa? Musa. Kitab Keluaran siapa? Musa. Kitab Bilangan? Musa. Terus apa lagi? Imamat? Musa. Kitab Ulangan? Musa. Ada 5 kitab yang ditulis Musa, betul? Di dalam salah satu kitab, kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Pertanyaannya, di mana Musa ketika bumi diciptakan? Dan bagaimana mungkin Musa bisa dengan detail menceritakan? Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan pada waktu itu ada roh Allah melayang-layang atas permukaan bumi. Siapa yang kasih tahu? Dari mana Musa bisa tahu? Dia nggak ngarang. Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu Musa adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, ketika Musa bersekutu dalam keintiman yang sedemikian karib, pada waktu itulah Tuhan buka isi hatinya dan kemudian Tuhan tanya. Saya bisa bayangin Tuhan tanya kayak gini, ketika Musa bersekutu dengan Tuhan. Sekali waktu Tuhan tanya sama Musa gini, Musa kamu mau tahu nggak bagaimana bumi diciptakan? Duduk, aku mau cerita. Waktu itulah Tuhan cerita bagaimana bumi diciptakan. Waktu itu gelap gulita menutupi samudera raya, tapi rohku melayang-layang di atas permukaan air. Dan kemudian firman pun datanglah, jadilah terang. Terang pun jadi. Musa terima itu semua ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Oh, hari ini saya mau tegaskan buat saudara. Tuhan tidak menghendaki kekristenanmu menjadi kekristenan yang sifatnya agamawi. Tuhan menghendaki engkau bisa ditarik masuk dalam hadiratnya, masuk dalam persekutuan yang lebih intim, yang lebih karib, sehingga engkau boleh tahu rahasia hati Tuhan, engkau boleh tahu bahkan rahasia kehidupan. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah akan dia singkapkan, akan dia ungkapkan, akan dia ceritakan, sehingga tidak ada yang misteri bagimu. Engkau akan tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan, engkau akan tahu apa yang menjadi hati Tuhan, engkau akan paham apa yang dia inginkan, engkau akan mengetahui apa yang dia rencanakan, engkau akan mulai mengenal dia muka dengan muka.